bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum teman-teman, di sini saya Marisa Lizakia dari kelas 10.1. Saya mau mempresentasikan ulang geografi. Nah, karena di video sebelumnya saya mempresentasikannya ada kebisingan suara, jadi saya membuat ulang ya. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai struktur lapisan penyusun bumi. Dimulai dari bumi. Bumi adalah urutan planet ketiga dari tata surya. Ingat-ingat ya, bumi adalah urutan ketiga dari tata surya atau matahari. Nah, untuk struktur lapisan penyusun bumi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada barisfer atau yang disebut juga dengan inti bumi. Yang ketiga ada astenosfer atau yang disebut juga dengan mantel bumi. Dan yang ketiga ada kerak bumi atau yang disebut juga dengan litosfer. Jadi intinya struktur lapisan penyusun bumi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 bagian tersebut adalah yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang pertama inti bumi. Inti bumi atau barisfer ini memiliki kedalaman sekitar 5.100 km. Nah, inti bumi ini terletak di bagian dalam di antara 3 struktur tadi. Bagi yang bingung letaknya kayak gimana dari 3 struktur tadi, kalian bisa lihat gambar yang saya terahkan di video ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada mantel bumi atau astenosfer. Mantel bumi ini atau astenosfer ini memiliki kedalaman sekitar 2.900 km. Nah, mantel bumi terbagi menjadi 2 bagian, mantel luar dan mantel dalam. Kemudian ada yang ketiga ada litosfer atau kerak bumi. Litosfer atau kerak bumi ini memiliki kedalaman sekitar 1.200 km. Untuk kerak bumi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar kerak bumi tersusun dari kerak samudra dan kerak benua. Sedangkan bagian dalam kerak bumi tersusun dari sima dan sial. Sima memiliki sifat yang padat dan sima adalah silisium magnesium. Sifatnya padat ataupun keras. Sedangkan sial adalah silisium aluminium yang memiliki sifat lunak ataupun cair. Jadi simol dan sial ini berlawanan ya teman-teman. Jika sima memiliki sifat yang padat ataupun keras, maka sial memiliki sifat yang lunak ataupun cair. Jadi berlawanan sifatnya. Sekian dari saya penjelasan mengenai struktur lapisan penyusun bumi. Untuk selanjutnya izinkan saya membahas ataupun menjelaskan mengenai siklus batuan-batuan supaya kalian paham ya. Skema siklus batuan-batuan dimulai dari magma, kemudian magma akan mengalami proses pendinginan. Nah, kemudian terbentuk menjadi batuan beku. Batuan beku terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada batuan beku dalam, dan contohnya adalah batuan granit. Nah, granit ini mengalami proses pendinginan di dalam permukaan bumi. Sedangkan yang kedua ada batuan beku luar, dan contohnya adalah basalt. Dan basalt ini mengalami proses pendinginan di luar permukaan bumi. Dan yang ketiga, yang terakhir ada batuan beku koro. Contohnya adalah batuan gang. Dan batuan gang ini mengalami proses pendinginan di sela-sela permukaan bumi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah terbentuknya batuan beku ini, batuan beku akan mengalami 3 proses yang berbeda dan kemudian akan membentuk menjadi 3 sedimen yang berbeda juga. Yang pertama, batuan beku akan mengalami proses pengangkutan dan terbentuk menjadi batuan sedimen klastik. Dan contoh batuannya adalah batuan breksi. Untuk yang kedua,
batuan beku akan mengalami proses organisme dan kemudian membentuk menjadi batuan sedimen organik, dan contoh batuannya adalah batu bara. Dan yang ketiga, terakhir, batuan beku akan mengalami proses pelarutan dan membentuk menjadi batuan termik, dan contoh batuannya adalah pualam. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai prosesnya batuan beku dan batuan sedimen. Semoga kalian paham ya. Untuk selanjutnya, saya membahas tentang batuan metamorf atau yang disebut juga dengan batuan malihan. Batuan metamorf ini terbentuk karena adanya penambahan suhu dan tekanan dari dua batuan yang saya jelaskan tadi, yaitu dari batuan sedimen dan batuan beku. Jadi batuan sedimen ini dan batuan beku kayak dua batuan tadi, sedimen dan beku ini mengalami penambahan suhu dan tekanan, dan kemudian terbentuklah menjadi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini terbentuk dari mana, teman-teman? Ya, dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami penambahan suhu dan tekanan. Nah, batuan metamorf ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada batuan metamorf dinamik, dan contohnya adalah batu bara. Dan yang kedua ada batuan metamorf termik, dan contohnya adalah batuan kuarsit. Dan yang ketiga, yang terakhir ada batuan metamorf pneumatolitik, dan contoh batuannya adalah batu permata. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang paham ataupun salah yang kurang berkenan atau dipahami menurut kalian, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.